Halo, selamat sore teman-teman. Eh, kita hari ini mau seminar lagi ya. Untuk yang kemarin kan banyak tuh kayaknya di acara-acara hari Senin dan hari Rabu. Banyak yang tanya-tanya mungkin tentang produk, apalagi di hari Rabu ya. Kemarin itu saya ingat ada yang tanya-tanya tentang produk, bisa untuk apa aja, bisa untuk ngapain aja, dan lain-lain. Hari ini kita mau bahas, tapi kalau minggu lalu itu saya ingat kita masih bahas tentang Utsukushi. Jadi minggu lalu itu kita bahas tentang Utsukushi. Kenapa Utsukushi luar biasa itu maksudnya mendalami lagi lebih tentang Utsukushi karena ini kan baru awal-awal periode baru. Periode baru ini nih kita akhir tahun lah kita bilang gitu ya. Jadi pasti menurut saya banyak member-member baru yang baru gabung dan baru join yang mungkin butuh juga tentang pengetahuan-pengetahuan tentang produk. Jadi kita bikin mungkin di 2 atau 3 minggu ini kita bikin pendalaman awal produk dulu kayak dulu. Kemarin itu kita bahas tentang Utsukushi, hari ini kita bahas tentang Subarashi. Subarashi ini hari ini saya udah ditemenin sama ada Dokter Trevino yang akan bantuin juga buat biar sharing ke teman-teman. Nanti juga mungkin di terakhir-terakhir akan ada sesi Q&A juga, bisa tanya jawab, teman-teman bisa tanya tuh. Eh, Kalau misalkan kondisi seperti ini, kira-kira mungkin saran dari dokter gimana atau apa gitu kan. Nah, jadi topik hari ini kenapa Subarashi luar biasa? Kenapa? Kalau kita berdasarkan dari presentasi atau dari materi dan lain-lain sih pasti tahu ya. Cuman sekarang kita akan mengetahui kenapa alasannya langsung dari pakar kesehatan, langsung dari dokter. Jadi teman-teman juga harusnya sih bisa lebih yakin ya mungkin dengan penjelasan dan segala macam jawaban-jawabannya. Oke, ini oke. Nah, ini udah ada Dokter Trevino. Sebentar, kita tunggu. Halo, selamat sore, Dok. Halo, halo. Tunggu, ganti background dulu. Oke, oke, siap. Wah, banyak banget, Oke, Dok. Nggak apa-apa, Dok. Di screen juga, Dok. lagi nggak ketemu nih lautnya mana? Biasanya di laut. Ya, sudah kita kan udah tahu Dokter Evino biasanya emang Zoom kalau nggak di laut di hutan. Belakangnya hutan biasanya. Oke, Dok. Jadi tadi itu intermezzo dari saya, Dok. Kira-kira eh, kenapa sih kalau menurut dari dokter sendiri sebelum kita mulai, kenapa Subarashi bisa dibilang luar biasa? Bukannya artinya luar biasa ya emang ya? Bahasa Jepang. The greatest. Kalau Subarashi ya bahasa lainnya bisa dibilang luar biasa lah. Kayak kita Incredible. namanya nggak harafiah yang gimana banget, cuman kita lihat dari kandungan bahan dan lain-lainnya juga gitu kan. Betul. Dari kandungan bahan semua dan itu juga wow. Apa namanya? Benar-benar luar biasa karena apa ya? Dia ini isinya tuh alami, kemudian juga eh, kita nggak nyangka ya ternyata bahwa itu ternyata punya efek yang demikian ini hebat. Terutama juga kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari nih, yang di Indonesia yang ada darah tingginya tinggi. Nah, justru ini kita nggak pernah tahu kita darah tinggi apa nggak, mendingan kita minum aja sekarang. Itu yang bikin kita luar biasa dan mudah-mudahan itu semua jadi berkat ya. Jadi kita juga happy dan kemudian kita lebih ini lagi, lebih lebih apa ya, lebih baik lagi, lebih sehat lagi dengan kegiatan kita di sini di AFC. Oke, oke, mungkin silakan Dok kalau mau langsung dimulai, silakan Bang, boleh. Oke, baik. Udah ini ya, udah kelihatan kan slide saya. Jadi ini Sudah Dok. topik yang dikasih dari Mas Angga nih, kenapa Subarashi luar biasa. Nah, jadi apa itu Subarashi nih ya? Tuh kata-katanya, world first triple peptide. Wah, jadi triple peptide yang pertama. Ya, kemudian ini merupakan Japanese scientific breakthrough, kabar luar biasa ya dari Jepang ya. Tentang sesuatu ilmiah dari Jepang yang sangat luar biasa. Dan peptide-nya apa? Peptide-nya adalah protein yang kecil ya. Protein itu gede.
gede sekali ya. Kalau dilihat dari kacamata sel, gede banget ya. Dan itu bisa dipotong-potong jadi kecil, namanya peptide. Peptide lebih kecil lagi namanya asam amino. Nah, sejatinya tubuh kita ini kalau mau makan, menyerap makanan, kan dibilang Bapak Ibu mesti makan protein. Nah, protein ini nggak bisa diserap begitu aja. Jadi harus dikecil-kecilin, namanya asam amino, baru itu bisa diserap oleh tubuh. Ya. Yang paling kecil ya peptide. Peptide ini bisa diserap oleh tubuh. Dan ada 3 peptide, ya, yang namanya dibuat dari salmon ovarium, kemudian dari sayur-sayuran, dan dari sardin. Kemudian di dalamnya juga ada beberapa antioksidan. Dan ini juga incredible ya pasti. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, mungkin yang antioksidan cukup banyak. Kalau Bapak Ibu lihat di baliknya, apa namanya, ingredients-nya, kemudian di browsing satu-satu, banyak deh, udah banyak ya masukan-masukan tentang antioksidan itu. Nah, mungkin kita batasi saja karena waktu kita terbatas, kita membatasi pada peptidanya saja, ya, CSOP Subarasi. Ya, dengan peptida-peptida itu memiliki beberapa paten manfaat, yaitu antara lain antihipertensi, kemudian mencegah penumpukan plak dalam pembuluh darah, dan mencegah terjadinya pembekuan dalam pembuluh darah. Itu kira-kira paten-paten yang penting yang akan membuat itu menjadi kita merasa incredible. Ya. Nah, penting sekali bahwa Bapak Ibu tahu kita ini hidup di dalam alam yang lain lah dengan zaman dulu ya. Kenapa lain? Karena sekarang udah banyak polusi, banyak penyakit dan segala macam ya, sehingga risiko kita sakit makin gede, ya, makin besar. Ya. Nah, dulu barangkali nggak terlalu banyak masalah kesehatan, ya, atau masalah kesehatannya lebih banyak yang ringan-ringan karena alam kita nggak terlalu sepolutan sekarang, ya. Tapi dulu lebih bersih ya, gitu. Nah, sehingga kemudian juga dengan pola makan zaman dulu ya, apalagi kalau kita lihat orang-orang Jepang kan makan makanannya sashimi ya, mentah-mentah, sehingga hidupnya panjang ya. Orangnya sekarang enggak, kenapa enggak ya, belum apa udah darah tinggi, stroke ya, masih umurnya masih muda-muda. Nah, ini salah satunya adalah dari sarden. Sarden ini juga ikan laut ya, ikan laut dalam ya, yang mempunyai fungsi ini, seperti obat-obat tuh ya, angiotensin 1 converting enzyme itu obat, enzim ya, tapi yang kemudian dijadikan obat oleh pabrik kimia. Ini salah satu isi dari apa namanya, sarden peptide tadi. Nah, saya cerita dikit kenapa sih tekanan darah kita naik ya. Tekanan darah kita naik itu sama seperti selang air nih. Selang air kalau kita loskan saja, air mengalir ya, air mengalir gitu saja tanpa tekanan. Tapi kalau kita coba sumbat, ya, seperti contoh di gambar ini, tekanannya akan makin kencang, ya, tekanan makin kencang. Jadi itu kira-kira analog dengan pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita kalau kita tekan, kita kecilin lubangnya, tekanannya makin besar. Kenapa bisa kecil? Ya, karena ini tadi, ya, ada sumbatan-sumbatan. Ya, kalau dia lancar aja nggak ada sumbatan-sumbatan, maka tekanan darahnya tidak naik, ya, atau normal lah 120/80 dan sebagainya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, pembuluh darah sendiri memang bisa berdenyut ya, sehingga menimbulkan tekanan. Dan itu yang ngatur siapa? Yang ngatur tuh banyak ya. Ada yang ngatur tekanan darah kita. Anda bisa lihat di sini ada otak ya. Ini kenapa sih susah dikendalikan? Ada otak, ada sumsum tulang belakang. Di sini ada yang namanya apa namanya, medula ini otak tengah lah, otak. Kalau mau dibilang sebenarnya otak yang mengatur fungsi dasar, itu untuk bernapas, untuk berdenyut ya, itu otak di situ. Nah, dia ngatur jantung kita untuk cepat atau lambatnya berdenyut ya. Kemudian di sini yang biru simpatis ini mengatur pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya mengecil, tekanan darahnya makin kencang. Ingat ya,
selang air, ingat selang air, ya. Diaturnya kayak begitu. Lalu ada lagi yang mengatur volumenya. Jadi misalnya selangnya gini, tapi volumenya makin banyak, cairannya makin banyak, tentu juga tekanannya makin banyak, ya. Nah, yang mengatur volumenya itu ginjal. Ginjal itu dengan sistem yang dari otak juga, yang tadi disebut dengan renin, angiotensin, aldosteron. Ya, itu enzim-enzim semua yang ngatur jumlah cairan di dalam darah. Nah, itu yang kemudian antara volume, antara denyut jantung, dan juga pembuluh darah itu yang menimbulkan tekanan darah. Nah, kenapa sih sekarang ini ngobrol tekanan darah? Sedikit ya kita singgung dulu bahwa tekanan darah tinggi, ya, tekanan darah tinggi atau darah tinggi di Indonesia sekitar 30%. Jadi kalau sekarang pemirsanya ada 176, maka 30%-nya ini kemungkinan udah darah tinggi cuma nggak ketahuan. Ya ada yang tahu, ada yang nggak. Ada yang udah tahu minum obat jadi terkontrol, ada yang udah tahu minum obat nggak terkontrol, lebih parah lagi nggak tahu apa-apa, ya. Itu lebih parah lagi. Kenapa dia nggak tahu apa? Ya kadang nggak berasa. Nggak ada rasanya sih kalau tekanan darah tinggi. Ya. Itu yang menyebabkan kita kemudian jadi nggak enak dan sebagainya. Nah itulah tekanan darah kita, ya, yang diatur oleh otak, medula oblongata, kemudian sumsum tulang belakang, jantung, persarafan simpatis dan parasimpatis. Itu mengatur semua. Nah, apa sih hubungannya sekarang? Tadi kan kita lihat bahwa pembuluh darah itu kalau menyempit, ya, menyempit itu kan membuat apa? Tekanan darah meningkat. Ya, menyempitnya pembuluh darah itu kenapa? Bisa jadi karena pembuluh darahnya itu mengalami kerusakan di dalamnya, ya. Jadi pipa pembuluh darah ini bukan pipa peralon yang mati, ya, tapi mampu untuk beregenerasi, ya. Mampu memperbaiki diri. Ya, kalau ada rusak memperbaiki diri, rusak memperbaiki diri. Kalau satu saat rusak tidak memperbaiki diri, makin rusak pembuluh darahnya. Ya. Pipanya di dalam lumennya itu, di dalam lubangnya itu nggak mulus lagi. Nah, sebenarnya supaya mulus, memang setiap permukaan dalam itu namanya epitel itu harus mampu memperbaiki diri. Nah, mempunyai kemampuan regeneration effect. Kalau nggak punya kemampuan meregenerasi diri, akan jadi rusak. Rusak, timbullah kemudian sumbatan-sumbatan. Ya. Makin lama makin tebal, sumbatannya makin gede, pembuluh darahnya makin menyumbat. Ya. Nah, Anda bayangkan saja, kalau Anda misalnya bisa melihat sungai siapapun dimanapun, sungai dimanapun juga, ya. Tapi ada beda-beda dikit sih. Sungai Citarum, Sungai Ciliwung itu salah satu yang jorok, ya, Cisadane, dan timbul endapan. Anda kan bayangkan sungai itu belok-belok, sehingga kemudian apa yang dibawa di sungai bisa mengendap, ya, sampai di ujungnya meskipun muaranya besar, endapannya juga besar, sampai bahkan ada pulau mungkin di tengah sungai, di tengah muara sungai. Nah, kayak gitu kira-kira, ya. Pembuluh darah kita tuh kecil banget, nget. Jadi dengan dia belok-belok, bercabang-cabang, tidak mustahil timbul endapan. Yang segede sungai aja bisa, apalagi yang pembuluh darah sekecil itu. Ya, dia akan timbul endapan, menyumbat, akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darahnya mengecil, ya. Volume lubangnya mengecil, tekanan darahnya makin tinggi, makin didorong lagi, makin tinggi lagi, makin rusak lagi, ya. Nah, ini Anda lihat nih, teropong di dalamnya ini sel-sel darah merah. Nah, pembuluh darah kayak gini nih. Ini yang harus mulus, harus jadi pipa yang mulus, yang baik, ya. Sehingga kalau ada kerusakan sel-sel di sini harus diganti, perlu regenerasi sel. Nah, ini yang kemudian oleh si Subarashi ingat, ya, isinya ada triple peptide. Satu adalah ovarium dari ikan salmon, kemudian dari sardin, dan dari tomat, ya, disebut vegan peptide. Nah, itu yang dari salmon ovari itu punya daya regenerasi sel, sehingga kemudian pembuluh darahnya perbaikannya lebih bagus, ya. Nah, kita ini punya berapa ribu kilometer coba pembuluh darah? Nggak ada yang tahu deh. Coba aja dihitung deh, segitu banyaknya. Nah, Sungai Ciliwung paling berapa kilometer, ya? Banyak, masih lebih panjang pembuluh darah kita dengan semua percabangan. Jadi sangat banyak, dan kemungkinan nyumbat di mana? Bisa di mana aja, nggak ada yang tahu nyumbatnya di mana. Cuma misalnya diketahuan kalau terjadi komplikasi. Lagi kalau nyumbat di otak, nyumbat di jantung, atau nyumbat di ginjal. Nah, kalau sudah terjadi komplikasi,
biasanya udah parah, ya, udah telat. Jadi ketika dia dalam proses menyumbat, nggak ada yang tahu, nggak ada yang berasa, karena nggak ada rasanya. Kenapa nggak ada rasanya? Di situ nggak ada saraf buat merasa, nggak ada saraf. Jadi terjadilah terus penyumbatan sampai satu saat, pluk, baru timbul gejala. Ya, dan itu kalau sudah timbul di jantung, di otak atau di ginjal, baru berasanya lebih kuat. Jadi sekali lagi ya, ini dalamnya pembuluh darah, ini sel-sel hidup ya, dia bukan pipa mati kayak peralon, tapi dia harus meregenerasi diri. Kenapa harus meregenerasi diri? Karena ini kan benda hidup ya. Ini bukan pipa peralon, ini harus berdenyut supaya darahnya masuk. Bayangin tekanan darahnya cuma segini, ya. Di seluruh tubuh harus dipenuhi oleh darah. Berarti pembuluh darah arteri ini dia harus berdenyut supaya darah terpompa terus. Dia bukan pipa diam gitu. Harus sel hidup. Makanya harus diregenerasi terus, ya. Nah, cell regeneration effect itu adalah salah satu fungsi yang diklaim sebagai fungsi dari subarachnoid, ya, dan itu akan memperbaiki pembuluh darah kita. Mau di mana aja seluruh tubuh kita nggak tahu mana yang ada sumbatan, ya, dan nggak berasa. Apalagi kalau sumbatannya ada percabangan, lebih nggak berasa. Yang kedua adalah prevents blood clotting, jadi mencegah pembekuan. Clotting itu membuat bekuan darah. Normalnya darah itu memang akan membeku kalau terjadi luka. Ya, kalau kita luka ke iris, lagi masak di rumah ya, kepotong. Nggak sampai 2 menit berhenti dong, ya kan? Karena kita mempunyai zat-zat pembekuan darah. Ya, yang nggak berhenti namanya penyakit darah tuh, hemofilia misalnya, susah berhenti. Ya, nggak berhenti malah. Tapi yang normal akan berhenti dalam kurang dari 2 menit. Ya, kalau kita punya penyakit darah seperti itu, nggak berhenti pembekuan darah, pasti orang nggak akan operasi kita. Ya, takut, ya, dokter takut kalau perdarahan nggak akan berhenti. Nah, itu adalah prevents blood clotting. Blood clotting itu akan terjadi kalau ada luka. Kalau nggak terjadi luka, nggak terjadi blood clotting. Unfortunately, ada kelainan ini. Nih, ini sel-sel darah merah kelihatan nggak nih? Kemudian ada yang putih-putih ini yang membentuk clotting, mengikat pembuluh darah, sel-sel darah merahnya, itu sumbatan. Ini kejadian luar biasa, bukan kejadian biasa-biasa, kejadian abnormal, tapi terjadi, bisa terjadi dalam tubuh kita. Ya, nah dengan kita meningkatkan regenerasi sel, mencegah clotting, kita meningkatkan sirkulasi darah pembuluh darah kita. Ya, improve, karena berarti makin lancar, ya, makin lancar. Yang paling penting otak makin lancar. Ya. Nah, yang berikut adalah sifat dari antihipertensinya. Jadi tadi juga sudah sempat disinggung bahwa tekanan darah kita diatur oleh sistem saraf dan oleh sistem ginjal. Renin-angiotensin dengan ginjal yang mengatur volume di dalam pembuluh darah kita. Nah, ini dia. Ya. Jadi ginjal kita kalau kebanyakan cairan kencing, ya enggak. Kalau kita kurang cairan dia nggak kencing. Ya. Nah, ini siapa yang ngatur kencing nggak kencing? Ini nih, ada renin, ya, ada angiotensin, ya, ada aldosteron. Nah, ini semua keluar dari mana nih? Dari otak, ya. Oh, ini dari supraginjal, dari apa namanya, kelenjar di atas ginjal. Ya. Nah, ini menyebabkan ada perubahan, ada A1 angiotensin 1, ada A2 angiotensin 2. Ini semua meningkatkan atau menurunkan volume. Mainannya ke situ, ya. Jadi siapa namanya? Si sirkulasi ini, sirkulasi apa namanya? Sirkulasi darah ini yang atur dia nih, apa namanya, volumenya, ya, oleh si angiotensin ini. Nah, kemudian tadi kita masuk lagi ke clotting, ya. Tadi anti clotting. Jadi salmon ovary peptide 1, ya, tadi regenerasi sel. Kemudian sardin itu yang mengatur tekanan darah sesuai dengan si renin angiotensin. Yang ketiga ada vegan peptide yang ngaturnya clotting ini, ya. Clotting atau bekuan darah, ya. Bekuan darah yang normalnya terjadi kalau luka.
Kalau nggak ada luka nggak terjadi. Nah, ini kemudian clotting. Dari luka nyumbat. Nah, itu 3 peptide tersebut yang punya fungsi yang sudah diuji cobakan lah, ya. Jadi kalau kita sekarang tensi kita tensi, kita ukur, itu kenapa hilang ya? Dok, kayaknya share screen-nya kelepas, Dok. Perlu nyadar. Nah, Bapak Ibu rajin tensi dong, jangan nggak tensi, ya. Kenapa harus rajin tensi? Karena di situ kita bisa lihat nih perubahannya, ya. Perubahannya apakah ini. Kadang-kadang tuh ya tensi itu berubah kecil, tapi sebenarnya terjadi sesuatu loh. Jadi jangan sampai dilupakan misalnya tensi. Kalau punya belilah aja berapa sih, paling 250.000 juga ada kok, ya. Terus tensi rutin tiap pagi, ya. Supaya kita bisa lihat nih ada sesuatu nggak nih, ya. Kalau rutinnya 120 per 80, tiba-tiba naik dikit, nggak ngapa-ngapain. Mending kita menebak ada sesuatu yang jelek daripada kita pikir kita nggak ada apa-apa, ya. Dengan kita menebak sesuatu yang jelek dan kita kemudian melakukan tindakan ya supaya bisa terjadi perbaikan. Nah, tensi rutin juga kita periksa ya, baru kita bisa lihat minggu lalu kok segini, minggu ini kenapa sekarang? Jangan tiap hari juga, mungkin tiap hari jadi stres ya. Tapi mungkin ya 2 minggu sekali lah, sebulan sekali kita stres ya. Kecuali kan soalnya banyak orang yang darah tinggi itu nggak ketahuan. Nah, pengobatan hipertensi yang banyak keluarin cairannya, kemudian pembuluh darahnya digedein, pakai amlodipin, pakai apa, atau cairannya yang dikurangin, ya, captopril. Nah, ini yang mekanismenya si sardine peptide. Kalau yang kedua nih, ini mekanismenya si clotting tadi, si vegan peptide, ya, untuk mencegah nggak terjadi sumbatan, mencegah trombus dan sebagainya. Trombus itu sumbatan. Jadi sebenarnya pengobatan hipertensi begitu ketahuan, dikasihnya apa? Clopidogrel, dikasihnya Aspilat, itu kan mencegah pembekuan darah. Dan coba kalau kita udah rutin minum ya, jauh-jauh sebelum kita terjadi apa-apa, pasti udah nggak terjadi itu darah tingginya ya. Cuma nggak ada yang mau buktikan, gitu. Nggak ada yang mau buktikan bahwa ini kalau saya sekarang belum darah tinggi, saya minum terus Subarasi secara rutin, saya akan darah tinggi nggak? Dalam 10 tahun ke depan nggak ada buktiin. Ya, nggak ada yang buktikan. Padahal bagus bisa terjadi seperti itu. Ya. Ini trombosit kita nih, kalau kita teropong di bawah mikroskop, yang ini namanya sel-sel darah merah ya. Keping-keping darahnya kecil begini, ini untuk membuat sumbatan. Ya. Jadi trombosit pada luka dia harus membeku ya supaya darah nggak keluar lagi. Dalam 2 menit kurang sudah terjadi bekuan darah. Itu adalah trombosit. Nah, yang susahnya kalau yang clotting ini ya, timbulnya di dalam sel-sel di dalam pembuluh darah ya. Dan kalau Anda lihat di sini nih ya. Ternyata ada yang berbeda nih bentuknya ya. Si sel-sel keping darah ini, pembekuan darah jadi ini ya, bentuknya jadi kayak tajam-tajam gitu ya. Ada ini jadi sehingga apa akibatnya? Akibatnya mudah terjadi numpuk di pembuluh darah seperti yang hijau ini. Ya, karena bentuknya nggak mulus. Kalau bentuknya mulus, keping begini dia smooth lewat di dalam lubangnya pembuluh darah. Tapi karena bentuknya udah beraneka ragam kayak gini, mudah nyangkut sehingga kemudian timbul namanya clotting. Nah, teman-teman mungkin sering dengar uji klinis ya, uji klinis sehingga kalau kita mau bilang, oh ini udah ada uji klinisnya nih, harus bisa yakin ngerti apa disebut uji klinis ya. Jadi sebelum masuk ke uji klinis, namanya juga klinis itu uji pada manusia ya. Maka ada uji sebelum pada manusia, disebut uji pada laboratorium. Dan pemerintah kita tidak mengharuskan uji pada binatang kalau benda ini, minuman ini, makanan ini tergolong makanan.
yang sudah tahu dan tradisional misalnya memang sudah ada, jadi bukan obat baru. Nah, kalau obat baru harus ada uji prekliniknya, uji laboratorium sampai uji klinisnya. Tapi kalau bukan apa obat kayak jamu, herbal dan sebagainya, maka cukup langsung ke orang kalau mau bikin penelitian ke orang apa. Ya, ada 4 fase nih. Ya, 4 fase. Ya, biasanya yang paling nomor 3 ini yang paling menentukan bahwa dicoba ke orang sakit dan hasilnya bagaimana. Nah, si Subarasi ini bukan obat loh, ya. Jadi harus yakin banget bahwa kita lagi nggak bicara obat. Kalau kita bicara obat, nanti kita tenggelam pada loh ini kok nggak sembuh, itu sembuh, ini nggak sembuh. Ya, obat aja nggak semua 100% bisa menyembuhkan. Ya, apalagi ini bukan obat. Ya. Nah, uji klinisnya ini ya pada Subarasi dilihat ya pada faktor-faktor risiko kardiovaskular, kemudian dan juga faktor-faktor risiko lain yang kemudian menimbulkan clotting ya. Clotting. Nah, tadi kita sudah sempat singgung ya bahwa platelet, sel-sel keping darah yang terdiam mulus tiba-tiba jadi spiky ya. Sehingga mudah terjadi clotting ya, clotting. Jadi sumbatan gitu ya. Nah, si Subarasi works by keeping blood platelets smooth, avoid aggregation in the blood vessels. Jadi si Subarasi ini membuat mulus, yang nggak ada spike-spike lagi sehingga tidak terjadi agregasi. Subarasi does not interfere with the rest of the blood clotting process. Freezing will continue as usual after the injury. Oke, catatan berikutnya selalu ditanya kira-kira orang minum Subarasi bisa membeku nggak darahnya? Ya bisa lah. Siapa nggak bisa? Ya bisa, tetap bisa ya. Karena dia tidak bekerja pada sistem pembekuan darah. Dia hanya bekerja supaya si platelet ini, keping-keping darah ini mulus sehingga nggak mudah menyumbat. Ya. Nah, ini dia kerjanya Subarasi. Ya. Kenapa terjadi pembekuan itu ya? Yang clotting itu nggak normal? Karena ada kerusakan-kerusakan dari endotelial ini. Endotelial ini adalah sel-sel terdalam ya yang melapisi dan mereka harusnya smooth, nggak rusak. Tapi ya nggak ada yang bisa jamin ya. Berapa ribu kilometer nih pembuluh darah kita, siapa yang tahu di mana ada kerusakan, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma si tukang injinirnya, tapi otak kita nggak tahu. Oh, kerusakannya di sini nih, nggak ada yang tahu. Ya, nah karena itu memang harus ada sistem mekanisme dalam darah sendiri, di dalam pembuluh darah sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Karena otak nggak bisa bilang, tolong ke arteri sini, ada sumbatan. Bisa, nggak ada yang tahu, nggak ada berasa, nggak ada informasi. Gue lagi tersumbat nih, nggak ada tuh informasi itu. Ya, jadi memang ini semua bekerja gimana ya? Mau dibilang nggak pakai otak, ya nggak pakai otak. Secara harfiah bukan otak kita yang ngatur ya, bukan nggak pakai otak. Ya, tapi itu memang sudah incredible banget ya. Nah, si Subarasi ini kemudian apa sih yang dilakukan, yaitu dia sebagai anti-inflammatory ya dan menurunkan blood pressure, tekanan darah. Itu yang penting. Karena kalau tekanan darah tinggi ditambah trombosit spiky gitu kan makin cepat terjadi agregat. Terjadi penggumpalan, makin banyak orang yang sakit jantung. Nah, ini dia uji klinisnya. Jadi kalau kita lihat grafik kayak gini ya, pusing kan, apaan sih? Nah, ini ada bar, ya, bar 4 bar ini menunjukkan ini nih SP ini yang diringkas namanya sardine peptide. Sardine peptide, sedangkan yang lain adalah pembandingnya. Pembanding apa? Pembanding terhadap ini nih. Nih, ya. Aktiviti dari hormon dari enzim yang namanya ACE inhibitor. Ya. Di mana aktivitasnya diukur dalam miliunit ya, per miligram apa ini?
Mmm, sama. Pokoknya inilah ukurannya ya, si, apa namanya, si enzimnya itu ya. Artinya apa sih kalau kita mau bilang bahwa, makin tinggi ya miliunitnya atau serumnya, itu berarti, eee, dianya nggak ini, apa namanya, mmm, di dalam serum itu, apa namanya, si Subarashi ini ya, dibandingkan dengan protein-protein yang tadi lagi ini, ada beberapa pembanding, apa namanya, mmm, fungsinya terhadap, pembentukan atau pencegahan tekanan darah tingginya itu, lebih bagus gitu ya, kalau makin tinggi makin jelek ya. Nah itu yang terjadi di sini, jadi kita buktikan dengan pembanding-pembanding yang lain. Nah ini rendah nih ya, yang hitam ini yang siapa namanya, SP ini, sardine peptide, bagian dari kandungan Subarashi ya. Dia menurunkan eh, kemampuan untuk inilah katakan untuk merusak dari si eh, ginjal ini dengan sistemnya ya. Nah, di sini juga dibilang bahwa si sardine peptide meningkatkan toleransi terhadap gula ya. Nah, ini dilihatkan dengan grafik ini. Itu yang digambarkan dari si Subarashi. Jadi tadi Subarashinya tuh udah hebat ya, udah incredible karena mengandung senyawa atau yang zat yang bisa mendorong terbentuknya regenerasi sel ya, improve juga regenerasi sel. Kemudian yang kedua ini adalah mencegah tekanan darah supaya nggak naik ya. Nah ini ada statement ya, tentang uji klinis Subarashi juga ya, tentang platelet trombosit ya. Platelets play an important role in CVD. CVD itu cardiovascular disease. Seperti sel-sel keping darah ini punya peran yang penting dalam pembentukan stroke atau stroke. Ya. Kemudian platelet yang hiperaktif, ya, yang platelet yang hiperaktif diperkirakan itu yang kemudian merusak ya, dan membentuk kelainan ini di dalam individu yang baru. Jadi ada plateletnya. Nah, platelet itu kayak apa sih kalau digambarkan di dua plat film warna hitam ini ya, ada yang putih-putihnya banyak, ada yang putih-putihnya dikit ya. Jadi putih-putih yang banyak itu adalah makin banyak plateletnya ya, yang di label dengan menggunakan fluorescence. Kalau yang bawah ya lebih sedikit gambarannya, ya, plateletnya lebih sedikit. Dan ini mereka mengkaitkan dengan perannya si Subarashi. Jadi kalau misalnya sekarang plateletnya makin sedikit, kemungkinan risiko untuk pembekuan darah nggak banyak dong, nggak sebanyak kalau plateletnya banyak, gitu ya. Bingung kalimatnya ya. Kalau platelet trombosit banyak, risikonya makin gede. Ya, atau plateletnya biasa tapi sumber-sumber yang lainnya gede. Ya. Nah khusus yang digambar ini berarti yang plateletnya kecil nih, ya hanya platelet yang mempengaruhi tekanan darah dan ternyata pengaruhnya kecil, ya sehingga kemudian kita bisa abaikan. Nah, ini ada begitu banyak studi ya sebenarnya, jadi nggak usah dikupas satu, tapi teman-teman bisa cari sendiri kalau memang berminat. Di situ ada juga penelitian-penelitian yang dilakukan di Pulau Jawa. Nah, ini adalah uji klinis dari Subarashi, tambahan yang lain lagi ya tadi. Jadi efeknya pada sel darah putih, pada platelet, ya setelah minum Subarashi. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ya, bahwa di sini sumbernya changing from baseline platelet aggregation. Jadi changesnya kan dinilai nih perilaku, motorik, apa semua, kemudian dinilai, kemudian dilihat berapa banyak changesnya. Ya. Itu baru ngomong apa? Baru ngomong mungkin proteinnya, baru ngomong yang lain ya. Padahal kita mau lihat kuncinya supaya apa namanya bagaimana supaya mulus ya katanya. Intinya supaya pembuluh darah itu tidak rusak ya kira-kira. Nah,
ini ada apa namanya? Ada beberapa pembanding ya. Ada beberapa pembanding. Jadi ada ADP, ada kolagen. Dan itu yang membandingkan, kemudian dilihat ya change ya, perubahannya. Jadi setelah sekian minggu gitu ya, lagi dibandingkan dengan kontrol, kelihatan banget ya bahwa subbarasi ini menolong sekali ya. Nah, subbarasi ini juga punya efek pada ekskresi. Ekskresi itu pengeluaran albumin. Apa sih, kenapa sih pentingnya mikroalbumin ini? Jadi albumin ini protein, nggak boleh dibuang lewat kencing. Tapi ternyata ada kondisi-kondisi penyakit tertentu di mana kencingnya mengandung albumin. Dan itu kemudian kalau kita teliti dengan pemberian subbarasi, bahannya paling hitam, paling atas ya. Jadi dia apa namanya, si subbarasi ini membuat atau menurunkan sekresi albumin. Sekresi itu pengeluaran albumin di kencing. Dan itu penting. Kenapa? Karena albumin yang bocor di kencing berarti masalahnya di ginjal. Ginjalnya bocor. Dan kalau albuminnya menurun, berarti ginjalnya udah membaik ya, recover. Ya. Ada kondisi-kondisi memang yang bisa diperbaiki. Nah itu yang kejadian seperti ini dengan memberikan subbarasi, maka ekskresi atau pembuangan albuminnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanpa subbarasi ya. Nah ini yang lain lagi nih. Jadi bicara tentang efek untuk mereduksi ya tekanan darah ya. Nah ini Anda bisa lihat ada placebo ya. Placebonya ini di skala 90 ya. Bisa kelihatan sih meskipun di 100 kira-kira bentuknya nggak beda-beda jauh amat gitu ya. Jadi antara dia si placebo sama ini sebenarnya kalau si placebonya apa namanya placebonya tetap ya. Tapi kalau kita lihat ininya hasil dari si renin dari enzimnya, nah itu lain tuh ya. Anda kan bisa lihat bahwa yang di vitamin A lebih rendah lagi. Ya mungkin sih karena nggak stres ya dari obatnya di hutan misalnya jadi nggak stres. Oke, itu adalah pengaruh dari subbarasi ya, baik tadi terhadap artinya efeknya apa ya dengan organ tubuh. Yang kedua nih kita lihat di sini juga khusus darah tinggi, dia menurunkan fungsi atau kelainan yang disebabkan oleh sesuatu lah di dalam pembuluh darah itu ya. Sehingga kemudian dengan diturunkan tensinya masih normal lagi. Ya. Nah, mungkin pendek aja karena memang lebih enaknya sih tanya jawab ya. Anda kalau mau lihat detail produknya ada di dalam website. Anda bisa juga bisa melihat selain produknya, testimoni dan sebagainya ya. Tapi yang pasti jalannya kayak gitu. Jadi ada yang ngatur pembuluh darah, ada yang ngatur tekanan darah di dalamnya tentu saja, dan yang mengatur volume, ya volume. Yang mengatur pembuluh darahnya sel-sel darah putih, ya. Yang mengatur volume lain lagi kalau volume, ya. Volume tadi adalah ginjal yang ngatur. Itu yang ngatur dibantu oleh siapa? Subbarasi. Makanya disebut hebat. Ya. Kemudian fungsinya apa? Untuk mempertahankan tekanan darah, mencegah pembekuan darah, ya, dan juga sebagai sumber makanan yang sehat. Nah, teman-teman tadi sudah disebut oleh Mas Angga bahwa tanya jawab aja. Tanya jawab mungkin lebih enak ya. Karena yang penting kita tuh nguasain ya. Kemudian juga tidak overuse, tidak terlalu banyak berlebihan mengklaim ya. Tapi kita bisa sebaik-baiknya bilang, oh ini loh gunanya ini. Itu paling penting ya. Teman-teman jangan bilang gunanya obat. Itu nomor satu. Karena memang bukan obat, tapi itu makanan sehat. Dan punya efek tentu saja. Dan itu yang paling penting ketika kita mau menyampaikan produk. Jangan sampai kemudian salah. Orang pikir dengan minum ini tekanan darah saya terkontrol, saya nggak usah minum lagi obat-obatan.
Nah, itu yang mungkin harus dikomunikasikan dulu. Saya kira itu aja, mungkin sharingnya singkat, kita tanya jawabnya lebih banyak aja ya. Masa enggak? Yes, Dok. Udah. Kita tanya jawab ya, saya sampai matiin video nggak apa-apa. Boleh. Sebentar. Tadi ada yang Oke, ini tadi udah ada yang tanya dari Dok, apakah Subarasi ini bukan bisa mengobati, apakah Subarasi bisa membantu mungkin pemulihan dari platelet disorder? Karena teman saya mengidap ITP, Dok. Disordernya apa tadi? Nggak kedengaran. Gimana, Dok? Mengobati apa? Disorder apa? Platelet disorder. Kayak platelet itu kayaknya kepingan ini ya. Oh, platelet. Ya. Bisa mengobati? Enggak dong, beda cerita. Ini kan kita bukan cerita pengobatan, satu. Nomor dua, ini mencegah terjadinya pembekuan darah. Kalau platelet disordernya, ini saya juga kurang tahu persis apa yang disordernya, karena banyak macamnya. Beda cerita. Jadi bukan banyak kan juga platelet disorder ini penyakit bawaan ya, genetik sifatnya, atau mungkin berkaitan dengan genetik ya, kebanyakan ya. Jadi mungkin bukan ke situ arahnya ya. Tapi kalau kita bilang bahwa mungkin pada dia platelet disorder kemudian dia bisa atau sering mudah terjadi pembekuan darah, misalnya ya. Nah, ini akan membantu di situ. Tapi tidak mengurangi, artinya tidak menurunkan permasalahan di dalam sel-sel darah keping darahnya, bukan ke situ ya. Mungkin cukup jelas itu kira-kira ya. Mudah-mudahan. Jadi ini bukan mengobati platelet disorder ya. Itu mungkin bukan mengobati langsung ke platelet disordernya, cuman kalau bahasa awamnya sih mungkin platelet disorder itu juga diakibatkan sama gangguan-gangguan organ lain. Jadinya kita memperbaiki mungkin organ lainnya itu yang tadi udah dijelasin sama Dr. Trevino. Kira-kira begitu. Oke. Dok, mau tanya juga, kalau untuk gagal ginjal kronis, apakah masih ada kemungkinan untuk membaik? Mungkin dibantu dengan konsumsi produk gitu loh, Dok. Oke. Jadi secara alamiah memang tubuh kita diperlengkapi dengan stem cell. Stem cell itu memang harus ada dan harus terus bisa memperbaiki sel-sel yang rusak karena sel-sel kita ada umurnya. Jadi tujuannya seperti itu sehingga fungsi berjalan dengan baik. Nah sekarang fungsi dari regenerasi sel itu dari konsumsi ini adalah dia men-trigger ya, memicu terjadinya regenerasi sel. Tapi bukan dia yang jadi selnya, bukan dia juga sumber makanannya. Jadi kalau kita bilang, ayo sel tolong dong diperbaiki gitu, memperbaiki diri gitu, memperbanyak diri. Kan sel itu membutuhkan bahan-bahan baku untuk menimbulkan sel, untuk membuat sel yang baru lagi, membelah diri jadi sel yang baru. Nah bahan-bahan baku itu harus dapat dari makanan, ya. Kemudian mesti ada sel yang sehat sebagai stem selnya. Jadi
Sekarang apakah ini akan membantu apa nggak membantu? Dia akan membantu. Yang penting kita punya bahan bakunya. Kalau kita nggak punya bahan bakunya, hasilnya mungkin nggak akan optimal seperti yang kita harapkan. Ya. Saya selalu kalau berulang-ulang bilang, ini barang bagus, benar barang bagus. Ya. Yang penting juga Bapak Ibu mengerti cara kerjanya dan fungsi dan tujuannya. Jadi jangan sampai misleading ya, salah berpikirnya. Pikirannya, oh ini gini, ternyata enggak. Ya tergantung kita mikirnya apa waktu itu. Ya. Sekali lagi ini bisa mencapai tujuan yang Bapak Ibu sampaikan, tapi tentu saja harus combine ya, harus combine. Nggak bisa hanya berpikir bahwa oh kita makan ini aja, kita makan itu aja, nggak usah makan yang lain. Ya juga, kita perlu yang lain. Mungkin gitu ya secara ringkas ya Mas Angga. Oke. Jadi teman-teman mungkin sebelum nanti semuanya juga banyak yang tanya-tanyanya mirip gitu, apakah bisa mengobati atau apa, kayak apakah produk ini bisa mengobati atau apa, enggak. Bukan nggak bisa sih, kayak mengobatinya itu dengan cara yang lain, bukan dengan cara kayak benar-benar kayak, oh kita pusing, minum aspirin nih, habis itu udah sembuh, udah nggak pusing lagi, nggak seperti itu. Cuman kita ini lebih kompleks sedikit, jadi misalkan dengan produk, kalau kali ini kita lagi bahas tentang Subarasi. Jadi Subarasi ini membantu stimulasi stem cell yang ada semuanya masing-masing udah dikasih satu-satu di dalam tubuh. Udah ada semuanya, tinggal distimulasi aja biar mungkin aktif kembali dan membantu regenerasi sel-sel yang mungkin keganggu. Salah satunya mungkin tadi ada pertanyaan yang gagal ginjal. Walaupun susah sih, kalau kayak menurut saya rada sulit kalau untuk gagal ginjal, cuman kalau misalkan dengan konsumsi nutrisi yang pas, nggak cuma Suba doang, kayak misalkan tambah dengan makanan-makanan lain, atau mungkin emang udah ada obat dari dokter atau apa gitu, ya bisa dicoba juga gitu kan. Nah, tapi kita bukan kayak, oh udah pasti 100%, udah sembuh, pasti 100% sembuh. Kita paten tuh kalau Subarasi itu ada 4 teman-teman, tapi nggak ada paten sembuh. Nggak ada yang bilang, oh paten pasti sembuh, itu nggak ada. Cuman kita patennya itu fungsi-fungsi, paten fungsi. Oke, kira-kira gitu. Next. Dok, kalau untuk udah yang stroke dan lumpuh, udah 7 tahun, menurut dokter masih ada kemungkinan membaik nggak, dok? Dengan konsumsi, jelas tentunya dengan konsumsi Subarasi itu. Iya, ada dong, selalu ada ya. Yang penting kita benar-benar kita rutin ya, kita bukan cuma sekali minum terus bilang, wih kok nggak ada efek. Rutin, itu yang penting. Justru itu yang jarangnya jarang terjadi adalah rutin, dan kita benar-benar artinya apa ya, compliance penurut ya gitu ya. Harus itu, kalau nggak bisa ya, kalau kita nggak benar-benar gini ya, kalau regenerasi itu terjadi benar-benar terjadi. Nah sekarang bedanya apa nih, kenapa kok ureum creatinine misalnya ya nggak turun-turun gitu. Ureum creatinine itu kan hasil fungsi dari organ ginjal kiri kanan. Nah kalau rusaknya udah banyak, berapa banyak sih kecepatan memperbaiki diri dibandingkan dengan kecepatan kerusakannya? Itu yang harus di dalam mengkalkulasi ya. Makanya nggak cukup kita hanya bilang, oh kita ini saja, nggak pakai yang lain. Nggak. Karena kita harus menahan juga progres dari penyakit. Mungkin dengan obat-obatan atau dengan diet dan sebagainya. Jadi sekali lagi, mungkin semua mungkin. Bukan nggak mungkin, karena memang tubuh kita dirancang seperti itu, tinggal dibantu, diberi trigger, jadi. Ya. Hanya sekarang, kenapa fungsi itu nggak terbaca? Ya, sekarang kita lihat berapa besar kerusakannya dong. Ya, sedangkan kemudian kita memperbaikinya seberapa cepatnya, ya. Memperbaiki sel dengan sel itu kemudian meremajakan diri, yang paling cepat aja namanya sel usus 3-4 hari untuk meremajakan diri. Nah, usus panjangnya 7 meter. Bisa kebayang sel itu kecilnya udah berapa kecilnya? Misalnya kayak gitu. Belum sel-sel yang lain ya. Sel-sel usus aja yang paling cepat aja 3-4 7 hari untuk peremajaan diri. Jadi nggak secepat yang kita mau kejar ya. Makanya Bapak Ibu
Jangan nunggu sakit. Sebelum sakit, timbul sakit itu karena kerusakannya udah gede, gitu ya. Ketika kerusakannya masih berlangsung dan kecil-kecil, tangani yuk. Gitu. Jangan nunggu sampai udah parah, udah gede-gede, baru kemudian kita coba-coba mencari bagaimana mengatasinya. Oke? Oke, next-nya juga ada yang tanya, Dok. Kalau misalkan kan beberapa biasanya tuh ada yang bilang, iya saya habis konsumsi Suba Utsu mungkin ada perubahan kayak, tapi perubahannya bukan mungkin lebih baik, tapi kayak mungkin badannya jadi apa, jadi ada efek-efek apa gitu loh. Itu apakah mungkin itu proses apa ya, Dok? Mungkin pertanyaannya. Apakah mungkin itu karena mungkin kita tidak cocok dengan produknya bisa, atau mungkin apakah dari pola hidupnya yang mungkin nggak cocok walaupun kita konsumsi apa segala macam, tapi mungkin pola hidup kita yang kayak gimana atau gimana gitu loh, Dok. Nah, karena banyak yang biasanya bilang kan, saya habis konsumsi produk kok malah jadi begini gini ya gitu loh, Dok. Jadi kan gini ya, kita tubuh kita ini hebat banget dan sangat kompleks ya. Yang kita konsumsi baik subarasi maupun subarasi ataupun usuk-usuk yang lain-lain itu semua lewat saluran cerna. Nah, kalau pernah mengikuti lagi bentuk perkembangan ilmu kedokteran, saluran cerna itu merupakan otak yang kedua selain otak kita yang sebenarnya ini. Jadi otak kedua. Lalu di dalamnya itu ada proses di mana saluran cerna itu sebenarnya punya kemampuan dengan teman-temannya mengatur makanan yang dimakan dan sebagainya, gitu ya. Atau, nah, teman-temannya ini di dalam saluran cerna, nggak semuanya teman-teman yang senang sama kita, gitu ya. Ada juga yang nggak senang sama kita, namanya bakteri patogen. Cuma susunannya kita nggak tahu gimana, gitu. Jadi kalau kita punya teman lebih banyak daripada musuh, nggak terjadi kayak gitu. Ya, jadi bisa saja apa yang kita makan melalui saluran cerna. Kalau teori yang lain bilang nih ya, makanan-makanan kita itu ada yang bantu mencerna, namanya bakteri-bakteri itu. Tinggal outcome-nya apa, gitu. Ada outcome hasil-hasil cernanya si bakteri yang emang butuh kita pakai, tapi ada yang kita nggak butuh. Mungkin timbullah efek-efek tadi yang nggak disukai sama kita, ya. Nah itu kompleks, ya. Saluran cerna itu kompleks. Otak kita yang kedua juga kompleks, ya. Jadi bukan hanya si tubuh kita menyerap gitu ya apa yang kita makan, di dalamnya banyak teman-teman, banyak makhluk hidup lain ya, miliar, triliun, banyak teman-teman yang lain. Nah itu yang kita nggak tahu. Kita sering makan macam-macam, jajan ini itu kiri kanan, makan ini makan itu, semua kita nggak tahu berkembangnya jadi apa. Harusnya misalnya dari 100% populasi bakteri hanya 10% yang merusak, yang patogen, tapi bisa jadi berubah. Dan kita nggak tahu itu. Dan itu mungkin salah satu yang menyebabkan orang ketika makan, kok hasilnya nggak seperti yang saya harapkan ya. Nah, itu yang kemudian kita bilang bahwa ketika Anda ini, cobalah ya, kita mengkonsumsi herbal, makanan sehat, subarasi dan sebagainya ini dalam konteks yang bagaimana juga. Yang itu masih ngerokok terus, ya sama aja. Yang ini masih minum alkohol, sama aja dong. Yang ini makan nasinya banyak terus. Nah ini nggak sejalan, ya. Yang ini minum subarasi tapi tidur melulu, nggak kerja, nggak aktivitas. Misalnya katakan kasar gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ya semuanya harus sejalan. Karena kenapa? Efeknya itu kan baru bisa terasa kalau semua bersinergi ya. Nah itu dia. Nah itu yang kemudian kita memang nggak bisa semua sepotong-sepotong. Ya. Oh kita perbaiki di makanan aja. Nggak bisa. Harus juga ada latihan fisik. Semua sejalan sekaligus. Ya. Supaya usus kita juga bagus. Ya. Otak kita bagus. Predatornya bagus. Ya. Itu mungkin ya jawaban saya dengan semua kejadian-kejadian yang kita nggak perkirakan. Ya. Bukan berarti barangnya jelek. Ketika sampai di saluran cerna, siapa yang konsumsi? Kan kita nggak sendirian di situ. Bukan cuma sel tubuh kita.
Ada triliunan bakteri loh yang lain yang kita nggak tahu komposisinya kayak apa. Dan tiap orang beda-beda komposisinya. Ya, kan tiap orang punya teman beda-beda. Nggak ada yang teman satu orang, bahkan di Facebook aja juga nggak ada ya. Yang temennya semua sama, nggak ada. Temennya beda-beda. Bakterinya juga beda-beda. Ya, dan ketika komposisi itu berubah, kemudian timbul reaksi yang nggak diharapkan, itu bisa macam-macam. Nggak usah ngomong subarasi sama ini. Obat apapun juga sama. Gitu ya kira-kira gambarannya. Mudah-mudahan sih teman-teman pendengar boleh mencoba membayangkan ya. Dan kemudian bisa mencari kira-kira penjelasannya di mana gitu. Makasih. Oke. Nah, kalau untuk batu empedu dan batu ginjal, setahu saya sih kayak kalau batu empedu, batu ginjal tetap harus operasi ya. Cuman mungkin gimana dok kalau untuk batu ginjal dan batu empedu, apakah mungkin bisa dibantu dari pos operasinya atau gimana dok? Iya, betul ya, kalau yang namanya kelainan struktural itu harus dioperasi ya. Struktural jadi kelainannya ini ya bentuk kelainan dari ini, termasuk batu kelainan bentuk ya. Jadi itu harus dioperasi, nggak bisa nggak dikeluarin ya, keluarinnya dengan dioperasi. Ada juga mungkin obat-obatan tertentu yang dikembangkan, tapi pokoknya harus dikeluarkan. Sedangkan fungsi dari teman-teman kita nih AFC ini adalah untuk persiapan ya, karena untuk mencegah terjadinya misalnya reaksi stres oksidatif ya dengan antioksidan ini. Dan kemudian kalau kita membutuhkan pasca operasi recovery, jelas kita perlu daya regenerasi sel dipicu oleh produk-produk dari AFC ini. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya. Nah, next-nya, ini menarik kalau untuk tremor. Kalau untuk tremor sendiri dok, biasanya dia akibatkan oleh apa dan apakah bisa diredam, bukan diredam, mungkin bisa dibantu perbaikannya atau mungkin jadi nggak terlalu tremor atau mungkin lama-lama berkurang oleh produk kita dok. Ya kalau tremor lain ya, tremor mekanismenya kenapa? Kayak tangan gemeter gitu mungkin ya, atau ya. apa? Tangannya Ya. getar-getar gitu ya. Ya. Tremor itu lain mekanismenya Bapak Ibu, itu dari saraf ya. Jadi saraf itu sebenarnya punya dua fungsi yang menyuruh dan mengerem kayak gitulah. Kayak misalnya kita mau menyentuh nih kamera gitu, kamera dari monitor. Mata udah ukur jaraknya ya, sehingga ketika udah sampai sini direm. Jadi fungsi saraf itu ada yang mendorong, menyuruh, ada yang mengerem. Pas banget ya. Pas banget sehingga nggak akan nyentuh, nggak akan lewat, nggak akan ini. Karena kita punya daya saraf seperti itu. Nah, tremor itu juga sama, harusnya bikin dia diam. Tapi ada fungsi yang menghambat itu sehingga tidak terjalan, sehingga dia bergetar. Ya. Itu di saraf. Ya. Dan di saraf itu, kenapa kemudian ngaturnya nggak benar, kebanyakan memang fungsi dari sentral ini. Fungsi dari sentral ini karena kerusakan dari sentral. Ya kalau mau dibilang apakah itu kemudian bisa diperbaiki, mungkin secara nggak langsung kalau kita bisa kita bisa meregenerasi bagian yang rusak itu. Satu, yang kedua kita bisa meregenerasi dan kemudian melatih lagi. Ya, itu yang penting. Jadi kalau itu kita tidak bisa sasar, tentu mungkin nggak terjadi ya efeknya. Jadi selain kita minum, kita melatih, harus dilatih ya daerah-daerah yang kemudian permasalahan itu yang harus dilatih. Gitu kira-kira. Oke. Next ini dok, kan kita udah tahu nih kayak mungkin dari kita dibilang untuk estimasi terapinya itu 6 bulan. 6 bulan itu artinya 12 box subarasi gitu misalkan ya. Nah, tapi ini ada yang tanya dok, kalau untuk yang udah penderita diabetes plus udah pasang ring jantung, kira-kira kalau untuk kita mau coba nih produknya lagi, kira-kira masa terapinya kalau menurut dokter tuh berapa lama dok efektifnya, atau mungkin kisaran kira-kira enaknya nih di bulan keberapa atau gimana dok? Ini itu juga ya kalau mengenai efek ya dari suatu konsumsi, kita harus tahu stadium awalnya kayak apa. Nggak bisa kita bilang mau 6 bulan, 1 tahun gitu, nggak tahu ya. Harus tahu awalnya juga kondisi seperti apa. Jadi akan sangat berbeda-beda. Setiap orang akan sangat berbeda-beda.
Jadi nggak mungkin kita akan menyamakan, oh si A sama si B sama enggak. Ya, stadiumnya aja berbeda. Kerusakan yang dialami mungkin juga berbeda. Jadi apalagi kalau misalnya ada 2 organ yang terlibat, itu komplikasinya udah mungkin lebih luas lagi. Jadi kalau menurut saya kita jangan dipatok di situ ya. Justru yang harus Anda ukur adalah loyalitas Anda dalam mengkonsumsi. Ya, kenapa sekarang orang darah tinggi jadi gagal ginjal? Dia pada malas minum obatnya, bilang bosen, capek, ngomongnya alasannya segala macam, takut ini, takut itu segala macam. Ya selama kita nggak tekun, ya nggak jadi. Itu aja sih keywordnya. Nah, kalau sekarang Anda mau efeknya seperti ini, bertekun. Gitu ya kira-kira. Jangan dibilang 6 bulan 1 tahun. Ya 6 bulan memang secara umum. Penelitian yang disajikan itu secara umum. Efek per individu bisa beda. Tergantung kondisi individunya sendiri. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Oke. Dok, kalau untuk tiroid, apakah bisa terbantu dan mungkin dari sisi apanya terbantu? Karena ini ada yang tanya dok, katanya setelah sebentar, tiroid. Tadi ada yang tanya tentang tiroid, katanya hampir habis sepaket, berarti artinya 2 box. Tapi katanya jadinya sesak. Namun untuk sakit yang dikeluhkan di awal lumayan. Langkah apa yang kita lakukan untuk sesaknya? Katanya konsumsi produk kita kena tiroid malah jadi sesak katanya dok. Ya, kayaknya harus dievaluasi benar ya. Kita juga nggak bisa bilang ini karena itu atau karena apa. Tiroid sendiri kalau berkembang tanpa kita tangani dengan benar, terjadi gagal jantung, dan itu gagal jantung yang bikin sesak, ya. Kan kita nggak bisa bilang juga gara-gara tiroidnya apa bukan. Terus masa kita nggak mau mempermasalahkan tiroidnya lebih dipermasalahkan karena produk, ya nggak. Padahal perkembangan penyakit udah berapa lama, ya kan? Jadi tolong juga dilihat secara proporsional. Ya, misalnya kita udah sakit 10 tahun, minum obat baru sebulan, atau minum Subarasi baru sebulan, terus sakitnya makin berat. Apa benar gara-gara produk? Ya. Coba dievaluasi dulu ketika kemudian dalam 10 tahun ini apa yang terjadi. Anda rutin nggak dalam mengontrol kesehatannya misalnya. Ya. Jadi kita juga mesti pandai-pandai menilai. Jangan langsung kemudian kita berpikir, oh ini gara-gara ini. Orang akan langsung ingat kepada kejadian yang paling akhir. Oh yang kejadian terakhir apa saya baru minum ini. Padahal belum tentu itu loh penyebabnya. Ya, itu sih pendapat saya ya. Jadi kalau mau ditanya apakah gara-gara ini apa gara-gara itu, dilihat dulu kasusnya. Ya, jangan langsung disimpulkan. Oke. Oke, ini juga ada. Nah, ini sebelum itu lagi, saya tadi udah jelasin juga untuk yang tanya-tanya biasanya kayak hipertensi ya. Apakah dengan konsumsi Subarasi itu saya nggak perlu konsumsi obat lagi? Ini biar dokter Trevino yang jelasin. Tadi saya sebenarnya udah jelasin sih, cuman apakah nggak harus konsumsi obat lagi dok? Walaupun itu saya nih misalnya hipertensi, dapat obat dari dokter, tapi saya dikenalin teman nih Subarasi, katanya ada anti hipertensi. Cukup nggak sih konsumsi Subarasi doang dok? Bisa jadi cukup. Bisa ya. Bisa jadi cukup. Sekarang masalahnya adalah yang menentukan minum atau tidak minum obat lagi bukan saya. Juga bukan Anda sendiri ya. Anda harus bersama-sama dengan dokter yang menangani itu. Kalau dokternya lihat, oh ya tekanan darahnya udah terkontrol, kita kurangi dosis, masih terkontrol lagi dengan plus Subarasi ya, kurangi lagi dosisnya, tetap terkontrol, mungkin satu saat stop, tapi bukan saya yang nentuin. Ya, Anda harus tentukan dengan bersama dokternya ya, nggak bisa Anda bilang bahwa ini harus dan pasti ya. Jadi memang harus dikontrol. Dan sekali lagi, tekanan darah terkontrol itu bukan karena Subarasi toh ya, Subarasi jelas punya peranan, benar. Yang lainnya tetap harus bersinergi. Makan Anda harus benar, ngerokok juga jangan. Kemudian apalagi ya, alkohol juga enggak. Apalagi olahraga rutin. Jangan cuma bilang, oh udah makan ini terus nggak berhasil, bilang, oh ini produk jelek. Bukan begitu. Ya Anda lihat juga dong keseluruhannya ya daripada kehidupan kita. Gitu. Jadi semuanya harus sejalan, nggak bisa cuma sepotong-sepotong ya. Sama kok, semua yang hipertensi kalau minum obat yang nggak rutin ya ngaco kan? Hasilnya nggak benar. Minum obat rutin tapi makannya nggak diatur, sama juga.
ya sama kok. Ya. Jadi itu semua harus jalan. Ya. Satu saat semua sudah bersinergi dengan baik, kemudian berhenti obat, mungkin, sangat mungkin. Ya. Karena kita berarti kembali ke nature-nya kita, alamnya kita. Nggak stres, makan makanan yang bagus, ya, oksigen cukup, udah nggak akan darah tinggi. Oke? Oke. Terus ini, Dok, kalau untuk kan kita tahu Subarasi mungkin bisa membantu mempercepat proses pemulihan luka. Tapi ini yang pertanyaannya, kalau misalkan pasca operasi luka masih basah, mungkin jahitannya masih basah, itu mau bisa mulai konsumsi dari kapan? Apakah langsung bisa ataukah harus tunggu saat-saat tertentu, Dok? Oke. Kalau lihat fungsinya adalah regenerasi sel, bisa langsung minum. Bapak Ibu tidak perlu merasa khawatir dengan masalah pembekuan darah. Karena si Subarasi ini mencegah clotting yang abnormal. Kalau kejadiannya kita dioperasi, kemudian harus darahnya berhenti, ya pasti berhentilah. Kalau darahnya nggak berhenti, ketika dalam meja operasi juga kita udah shock ya. Udah pasti berhenti. Apalagi udah dijahit, dibalut semua, udah pasti nggak ada masalah. Jadi nggak akan terpengaruh oleh Subarasi itu. Dan kalau kita mau mengejar regenerasi sel, ya minum aja langsung, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke? Oke, oke. Nah, ini juga pertanyaan umum yang bagus. Ada yang tanya, Dok, apakah produk ini memiliki efek detox? Jadi kayak misalkan udah konsumsi, kalau untuk dari pencernaan mungkin ada efek detoxnya, kalau mungkin dari Suba untuk regenerasi sel, atau mungkin untuk memperbaiki jaringan-jaringan di tubuh itu ada efek detox atau satu efek yang setelah kita minum gitu loh, Dok. Pertama, kita luruskan dulu, detox itu bukan istilah kedokteran. Jadi kalau saya menjawab detox dengan sudut pandang kedokteran, sebenarnya nggak pas. Ya. Dan detox itu seringkali diasosiasikan dengan masalah keluhan-keluhan yang tidak kita harapkan ketika mungkin mengkonsumsi sesuatu. Ya. Tadi saya sudah mencoba menjelaskan apa yang terjadi dengan usus kita, dengan teman-teman di dalamnya, yang belum tentu teman juga, ada juga musuh dalam selimut, yang kemudian bisa ikut mengkonsumsi apapun yang kita masukkan lewat saluran cerna kita, lewat mulut, ya. Dan kemudian akan timbul metabolit yang tidak kita perlukan. Timbullah keluhan-keluhan yang lain. Ya, itu bisa terjadi. Sangat mungkin terjadi. Ya. Kenapa mungkin terjadi ya? Karena kita nggak sendirian di dalam usus itu. Banyak sekali triliun makhluk hidup di dalamnya, ya, dengan bermacam-macam tugasnya. Nah, itu apakah disebut detox apa enggak? Saya nggak bisa jawab. Tapi itu mungkin terjadi. Ya, karena yang makan bukan cuma manusianya, ya, teman-temannya ikut juga mengkonsumsi. Dan kita nggak bisa milih-milih, kita nggak bisa bilang, cacing jangan makan, jamur jangan makan, nggak bisa. Ya, semuanya pasti ini. Karena ini sendiri ya, masing-masing orang beda-beda sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa juga kita bilang nggak ada pengaruhnya. Ya, hanya barangkali nanti ada juga yang punya pengaruh tapi bisa mentoleransi. Nah, itu udah kemampuan dari tubuh. Jadi beda-beda. Kalau ditanya jadi sekali lagi apakah ada detox apa enggak? Maybe yes, maybe no. Ya, nggak sama semua fungsinya. Oke, oke. Ini juga ada yang tanya lagi, Dok, apakah bedanya Subarasi dan SOP 100? Karena saya konsumsi Subarasi ini mungkin kayak nggak cocok gitu, kayak dia bilang sih ini kayak kalau minum Subarasi itu tensinya cenderung tinggi, tapi kalau minum SOP 100 malah jadi normal, kayak gitu, Dok. Gimana normal? Halo? Halo?
Ya dok, ya dok. Gimana gimana? Kalau Kalau minum minum Subarasi katanya tensinya cenderung tinggi, tapi kalau konsumsi SOP 100 tensinya cenderung normal katanya. ya bagus dong. Emang kenapa? Masalahnya apa? Yang dia tanyain mungkin perbedaannya, apakah ada bedanya Subarasi sama SOP 100? Kalau dari saya sih kayaknya nggak ada ya, malah justru Subarasi ditambahin salmon SOP-nya. Cuman Iya, kalau dari dokter mungkin ada bedanya nggak sih dok? kan kandungannya triple peptide pada Subarasi. Kalau Yes. Subarasi itu memang harusnya destination-nya memang betul-betul terkontrol ya tekanan darahnya. Karena ada fungsi dari clotting itu, apa anti clotting itu sama anti hipertensinya itu dari sardine peptide dan eh, apa namanya vegan peptide. Kalau dengan SOP sudah efek juga mungkin karena kan ada kemampuan meregenerasi sel. Jadi kalau seseorang darah tinggi kemudian minum SOP dan kemudian terkontrol, kemungkinan besar efek dari regenerasi sel. Setelah sekian bulan dia minum, regenerasi selnya mungkin yang berjalan baik sehingga pembuluh darahnya juga berjalan dengan baik, ya nggak terjadi darah tinggi. Itu sih pemikiran saya sih. Oke, oke. Nah, terus juga ini tadi ada yang bilang untuk rekaman Zoom. Rekaman Zoom-nya bisa dilihat teman-teman di Facebook-nya Life Science. Itu ada semua kumpulan, semua seminar-seminar minggu ini, minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, 4 minggu lalu, semua ada lengkap. Dan setiap LOP juga ada. Oke, ini juga ada yang tanya, kalau untuk anak 6 tahun post tifus, baru keluar rumah sakit gak nafsu makan, gimana caranya, kasihnya, konsumsinya. Saya udah pernah ada bikin sih, saya udah ada pernah share juga untuk flyernya, untuk anak-anak mungkin dari balita atau mungkin masih yang kita bilangnya masih anak-anak ya, gimana cara memperkenalkan produk, ya kan. Mungkin bisa, nggak apa-apa sih, ini sebenarnya dicampur juga nggak ada efek samping yang gimana banget, maksudnya kayak kita campurin di minuman, mungkin bikin jus atau apa, dicampurin juga nggak masalah. Mungkin mau kalau anaknya boleh mungkin makan es krim atau apa, ditaburin di atas es krim juga nggak masalah. Pokoknya intinya sesuai apa yang dia suka aja sih. Karena kan ini kan kita nutrisi pendukung, bukan yang kayak obat, nggak boleh ketemu apa, nggak boleh ketemu apa. Dan kebetulan rasanya juga kan enak, mungkin teman-teman yang udah pernah minum ya. Jadi kayaknya cocok menurut saya. Nggak ada efek samping apa-apa kan dok, maksudnya kalau dicampur gitu ya, kalau untuk anak Enggak. aman aja ya dok ya. Iya. Kalau untuk saya gimana mau ya, dari dokter ini gimana cara kita menyampaikan. Nah ini juga bagus, mungkin ini yang teman-teman perluin dok, kira-kira kalau dari sisi dokter, dari sisi seorang dokter tuh gimana caranya kita sebagai member-member membantu menjelaskan produk ini, manfaatnya dan yang lain-lain ke prospek dok, dari segi kesehatan dan lain-lainnya, yang mungkin nggak terlalu memaksa, nggak terlalu menggurui atau yang kayak gimana gitu loh dok. Iya, nomor satu sih kita kan tanya dulu ya, mereka punya pemikiran dan harapan apa. Jadi paling sering sih orang sakit yang di approach. Masalahnya itu, pengen orang sakit pengen sembuh. Nah itu kalau kita approach-nya dari orang sakit pengen sembuh memang harus hati-hati ya. Kalau kita mau pindah paradigma kita ke orang yang sehat supaya makin sehat, tapi memang mungkin jarang yang mau beli ya. Sama kayak jualan asuransi itu kan juga orang nggak mau beli gitu karena nggak berasa ya. Nah tapi artinya itu ya nomor satu kita menyamakan persepsi dan tujuan dulu. Jangan sampai kita dalam tanda kutip menjual sesuatu yang bukan ininya ya ini produknya. Yaitu yang tadi kalau kita sebut sebagai pengobatan. Karena di dalam pengobatan sendiri kan nggak pernah ada ya obat satu yang tokcer semua penyakit. Karena bukan ke situ juga. Jadi kita harus bisa dalami dulu nih klien kita maunya apa dan kebutuhannya apa.
Jangan langsung kemudian bilang bahwa ini sembuh, ini pasti bisa, ini nggak mau ke situ, ya. Jadi jangan sampai ini. Dan untuk secara umum aja udah dibuat rambu-rambunya. Rambu-rambunya adalah penyakit-penyakit yang merupakan kelainan genetik udah pasti nggak bisa diapa-apain. Yang kedua, rambu-rambunya bahwa penyakit yang harus dioperasi ya harus dioperasi. Jadi bukan kemudian bisa selesai tanpa operasi. Ya, jadi penyakit-penyakit yang sifatnya fungsional itu yang lebih banyak bisa diatasi, terutama yang merupakan dampak dari penuaan, dampak dari proses misalnya eh, polusi, ya, lingkungan yang nggak sehat, itu kan lebih banyak di situ bermainnya. Ya. Jadi Anda juga teman-teman semua nggak bisa pukul rata semua langsung di ini ya di disamakan gitu ya, harus lihat ininya. Bahkan kalaupun kita mau approach orang-orang dengan masalah genetik dan sebagainya, mungkin kita nggak menyasar langsung masalah genetiknya. Orang-orang yang punya masalah genetik tetap hidup dalam lingkungan yang penuh polusi, sehingga dia tetap membutuhkan ini juga. Ya, jadi kacamatanya yang kita coba ubah, ya. Needs-nya dia dengan produk ini kemana? Gitu. Yang tadinya mungkin untuk completely 100% penyembuhan, kita bisa switch gitu ya. Nah itu emang keterampilan marketing, nggak bisa juga kita kemudian apa namanya, nggak bisa juga kita kemudian kita nggak punya, artinya kita harus punya pengetahuan ini, baru kita bisa marketing dengan baik. Ya. Jadi pengetahuannya penting bahwa satu ini makanan sehat, ini bukan obat ya. Kalaupun dengan regenerasi sel itu ada di mana-mana di seluruh tubuh kita. Dengan dia meregenerasi tentu fungsinya membaik. Dengan fungsi membaik tentu saja masalah keluhan kesehatan akan membaik. Itu secara tidak langsungnya seperti itu. Masalahnya kita perlu waktu. Nggak bisa secepat itu kemudian kita berubah. Satu. Yang kedua kita butuh selain waktu ada ini apa namanya ini ya, artinya gini, kita harus lihat juga nih seberapa parahnya. Kan kita nggak bisa bilang, oh ya, minum obat ini ginjalnya membaik. Nah, orang cuma melihat ginjal membaik dari ureum kreatinin. Padahal ureum kreatinin itu adalah fungsi dari dua buah ginjal yang terdiri jutaan nefron, gitu, jutaan penyaring. Terus kalau misalnya nggak berbaik kan, orangnya kecewa. Dan nah itu yang harus Jadi kalau mungkin Bapak Ibu juga bukan langsung berkecimpung di dalam bidang kesehatan, mungkin jangan terjebak di situ. Jangan terjebak di kita menyelesaikan masalah kesehatan, yang sakit jadi sembuh. Nah itu mungkin mesti dicoba diperbaiki. Gitu ya. Itu mungkin saran-sarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Itu semoga membantu. Tadi ada beberapa yang tanya ya. Dan ini saya lihat, ini masih yang tadi, yang SOP 100 dan subarasi. Kenapa kalau yang subarasi tensinya naik dan SOP 100 tensinya malah normal. Sekarang mungkin gini ya teman-teman, kalau untuk kayak begitu kan saya nggak bisa jawab gimana ya, karena bisa aja ya kan, kita nggak sama-sama nggak tahu. Kalau based on tulis di chat doang semua, kalau nggak ada based on lab dan kita udah tes labnya sebelum itu puasa dan kita semuanya benar-benar di supervisi, kita ada konsumsi apa bisa aja kan. Mungkin kita ada makan normal, mungkin pas konsumsi subarasi ya kan, makannya normal apa yang dimasak dan atau apa gitu, kita makan gula atau makan apa contoh. Terus misalkan atau kita pas konsumsi SOP 100-nya lagi kita makannya mungkin pola makannya lagi bagus atau apa gitu kan bisa aja. Cuman kalau untuk lebih jelasnya emang teman-teman mau coba ya silakan. Kalau emang mungkin SOP 100 kenapa mungkin lebih bisa bikin tensi normal ya, monggo silakan puasa, mungkin nanti ada tes lab, kita puasa habis itu konsumsi suba atau subarasi atau SOP 100 duluan, baru nanti kita tes lab atau apa, dilihat hasilnya. Pasti kayak soalnya ini saya pertama kali ketemu yang kayak begini, nggak pernah selama dari subarasi di launch ya, selama dari subarasi dikeluarin di EFC, nggak pernah ada yang kayak begini. Pasti semuanya rata-rata pada bilang nyarinya justru subarasi, karena subarasi itu ya satu
kalau dari sisi ekonomi lebih untung lah, kalau kayak kita bahasanya kayak lebih cuan gitu kan, ya udah dapet kandungannya lebih banyak dan harganya hanya beda 100.000 di saat mungkin bedanya harusnya setengahnya atau gimana gitu loh. Dan kandungannya pun lebih lebih bagus, lebih banyak. Ada kita triple peptide, sedangkan kalau SOP 100 itu kita hanya ada salmonophyrin peptide. Mungkin itu kalau saran saya bisa juga itu dibilang mungkin masih sugestinya tuh terlalu ini sih, sugestinya kayak oh saya biasanya konsumsi SOP 100 nih, sekarang konsumsi Suba nih, coba lihat apa sih yang berubah, apa sih yang keganti gitu loh, bisa aja mungkin kayak gitu ya. Saya nggak gitu gimana karena ini baru pertama kali ada yang kayak begitu. Saran saya sih seperti itu, jadi biar bisa lebih pasti apakah mungkin memang beneran SOP 100 yang harusnya yang sekarang udah discontinue, tinggal barang-barang yang masih berkeliaran dan masih ada di redeem aja, apakah harus Suba yang sekarang ada di redeem aja SOP yang jadi plan A? Mesti kita tahu kan, kalau misalkan SOP 100 lebih bagus ya harusnya SOP 100 nggak discontinue kalau misalkan belum ada penggantinya ya, gitu sih kira-kira. Oke, betul sekali. Dan yang paling utama adalah Tuhan sanggup menyembuhkan. Ya, jadi ya itu juga kekuatan doa juga, ya betul. Jadi nggak melulu kayak kita mungkin oh iya nih saya ada penyakit apa terus saya konsumsi produk apa segala macam terus berharap langsung bisa sembuh, ya itu mungkin salah juga. Kita tetap harus ada dijaga juga pola hidupnya segala macam yang baik juga dan lain-lain, dan tentunya ada doa juga yang tetap harus dikumandangkan ya teman-teman, biar gangguannya itu segera dipulihkan, kira-kira gitu. Yes, betul, Subarasi lengkap. Makanya kalau mungkin ada leader atau ada prospek-prospek yang udah duluan gabung, mungkin bisa ditanyain kelebihan Subarasi apa. Karena saya udah bikin materi promosi itu super banyak tentang Subarasi tiap hari kan. Nah, kalau untuk NK-cell dan lain-lain, teman-teman, karena hari ini kan kita lagi bahasnya tentang Subarasi, jadi lebih ke arah triple peptide yang ada di Subarasi. Kalau NK-cell gitu-gitu nanti saya buat lagi yang tentang Utsukushi, kita bahas khusus NK-cell. Pasti ada, nanti saya bikin yang tentang gimana apa itu sel patogen, virus, dan lain-lainnya. Mungkin ntar urusannya dengan pencernaan, kenapa daya tahan tubuh dipengaruhi sama pencernaan. Tadi yang dokter Trevi ini juga bilang kenapa pencernaan itu otak kedua dan lain-lain, pasti dibahas kok. Tapi bukan hari ini, karena hari ini kita khusus bahas tentang Subarasi. Untuk masalah anak-anak, oke dok, pertanyaan terakhir dok. Kalau untuk penyakit-penyakit yang bawaan dari lahir dok, bisa terbantu nggak sih dengan Subarasi dok? Jadi kalau penyakit bawaan tadi juga sudah saya sebut juga dengan genetik contohnya, memang sudah template-nya kita, jadi kita nggak akan mungkin mengubah template, itu sudah bawaan dari sang pencipta. Tapi yang kita bisa anjurkan adalah dengan perbedaan template itu kan mungkin seseorang lebih rentan ya terhadap penyakit yang lain. Ya, itu yang mungkin kita bisa anjurkan. Misalnya orang dengan kelainan paru, mungkin dia akan lebih rentan dengan infeksi. Nah, kita bisa anjurkan supaya minum ini rutin supaya nggak terjadi infeksi. Kayak gitu kira-kira. Tapi kelainan parunya, kelainan bentuk paru atau apa ya, kita nggak bisa ubah lagi. Misalnya itu contohnya kayak gitu. Sama kadang sudah bawaan ya, jadi nggak mungkin kita bilang karena itu. Jadi kan misalnya contoh lain thalassemia. Thalassemia penyakit genetik, nggak akan bisa diubah lagi. Udah dari lahirnya dibawa seperti itu. Tapi dengan dia anemia terlalu sering akan terjadi ini misalnya. Nah, sekarang kita minum supaya mengurangi dampak dari stres oksidatifnya dengan minum antioksidan. Nah, kira-kira gitu ya yang kita lihat. Jadi mungkin bukan penyakit dasarnya kalau itu genetik atau bawaan lahir, tapi kita mengurangi dampak atau progres yang tidak kita harapkan dengan adanya penyakit dasar itu. Oke, semoga menjawab ya. Yang tadi banyak beberapa datanya kalau bawaan dari lahir, kalau misalnya genetik dan lain-lain.
Oke, ini yes, ini kayak waktunya untuk kita berpisah. Kayak Dokter Trevino juga akan ada meeting atau ada praktek lagi habis ini. Jadi kita nggak boleh ganggu juga, ya kan? Ini masih rata-rata gitu nih. Nanti saya mau coba ajak ada Dokter Armin, itu yang salah satu dokter DFC juga untuk bantu sharing juga. Nanti saya akan atur waktunya karena beliau juga ada praktek. Ini hari Sabtu gini, sore-sore gini rata-rata pada masih praktek nih. Jadi kita sebenarnya nyolong waktunya Dokter Trevino nih. Ya kan? Nah, jadi mungkin itu aja. Thank you buat teman-teman yang udah hadir. Thank you Dokter Trevino waktunya Dok sore ini. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa atur waktu lagi untuk topik-topik lainnya yang lebih menarik untuk teman-teman Yes. semuanya bisa dengerin sharingnya. Itu tuh yang Oke, Liquigat itu menarik untuk terpelajari. Jadi benar-benar kita tahu kenapa sih ada dengan DevOps itu. Itu yang kita mesti pelajari. ya. Oke, nanti kita Oke. atur lah Dok topik-topik yang lainnya lagi. Aman. Sip. Oke. Sukses semua ya. Terima kasih. Thank you, Dok. Selamat Terima sore. kasih. Sampai ketemu lagi.